Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus bergumul untuk mengumuli kebenaran firman Tuhan yang ajaib. Biarlah kita boleh bersama-sama menikmati kebenaran itu dan bagaimana memahami penggenapan janji Allah di dalam Injil. 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 22. 2 Korintus 1 19 sampai 22, demikian firman Tuhan. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara-saudara yang kekasih, menjadi menarik kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana memahami, mendalami seluruhnya untuk bergumul apa sesungguhnya yang menjadi pegangan di dalam prinsip keimanan orang percaya. Paulus berkata, karena Yesus Kristus, anak Allah yang kami beritakan di tengah-tengah kamu, ya, yang dikumandangkan kepada orang Korintus, yaitu olehku, Silwanus dan Timotius. Paulus juga dengan segera menunjuk Silwanus, Timotius yang berbicara kepada orang-orang di Korintus adalah dikatakannya apa? Bukan ya dan tidak. Artinya berita Injil itu bukan ya dan tidak, bukan sedang atau mudah-mudahan, tetapi adalah berita yang ya, pasti. Itu maksudnya. Pasti di dalam siapa? Pasti bukan pasti dalam agama Kristen, tapi pasti karena Kristus. Nah, ini menarik, saudara. Ini perlu untuk dipahami karena pasti tidak monopoli gereja sebagai organisasinya. Pasti itu bukan karena agama Kristennya, tetapi pasti itu mengikat dan terikat kepada Kristus Yesus Tuhan. Alkitab berkata tidak semua orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Itu sangat jelas. Tidak semua orang Kristen masuk surga, mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bahkan ketika ada yang mengklaim sudah penuh dengan karunia, Matius 7, 21, 23, mengusir setan, membuat mujizat, bernubuat. Tapi Yesus berkata, nyala pembuat kejahatan karena kamu tidak kenal aku. Karena tidak hidup dalam buah roh. Jadi karunia roh adalah pelengkap untuk pelayanan. Buah roh adalah ukuran kehidupan kekristenan. Nah, ini yang penting. Nah, karena itu kembali lagi, Paulus mengatakan kepada orang-orang di Korintus, Yesus Kristus, anak Allah yang kami beritakan kepada kalian, hai orang Korintus, bukanlah berita antara ya dan tidak, tetapi adalah ya. Mengapa?
Maka dikatakan oleh Paulus bahwa di dalam Kristus adalah ya dan tidak ada lagi kata tidak. Sehingga Kristus sebagai pusat kebenaran yang kepada orang Korintus, Paulus sudah bersurat di dalam 1 Korintus, sekarang dia masuk kepada 2 Korintus, mengingatkan kepada orang-orang yang ada di Korintus. Bagaimana Kristus yang adalah kepala gereja itu, bagaimana Kristus yang semua anggota terikat kepada satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, adalah yang ya bagi semua janji Allah. Allah menyatakan janji bahwa akan ada keselamatan. Allah menyatakan janji bahwa akan datang Raja Shalom. Allah menyatakan janji bagaimana keselamatan akan dikerjakan, dan dia mengenapi di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, oleh karena itulah dikatakan, oleh dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memuliakan Allah kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah kita menjalankan semuanya. Untuk memuliakan Allah, ini menjadi kata penting. Bukan memuliakan diri, bukan memuliakan denominasi, bukan memuliakan gerejawi, bukan memuliakan organisasi, tapi memuliakan Allah. Yesus Kristus adalah iya. Karena itulah dikatakan, oleh sebab Kristus kita mengatakan amin terhadap janji-janji Allah. Oleh sebab Kristus kita mengatakan amin terhadap segala apa yang Allah akan berikan kepada kita. Bukankah dia berjanji kepada Abraham bahwa dari keturunan Abraham akan datang berkat limpah bagi seluruh dunia? Dan Paulus di dalam Galatia 3 mengatakan bahwa di dalam keturunan Abraham disebutkan keturunan Abraham, bukan keturunan-keturunannya. Singular, bukan plural. Jadi itu bukan menunjuk kepada bangsa Israel, tetapi kepada personal Yesus Kristus. Abraham dengan jelas, mengapa Paulus dengan jelas mengatakan itu di dalam Galatia pasal 3. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Anak Daud, yang otomatis keturunan Abraham, bukan? Anak Yakob, ya anak Abraham. Nah, maka di dalam Kristus itulah berkat itu datang. Keselamatan itu datang, janji itu digenapi. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tidakkah menjadi amat sangat indah ketika kita mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Kristus? Tidakkah menjadi amat sangat indah ketika kita hidup dalam kebenaran yang utuh dan penuh? Di dalam Dia, bersama dengan Dia, kita hidup seperti apa yang Dia mau. Di dalam Dia, bersama dengan Dia, kita menjalani hari-hari kita. Sehingga sungguh-sungguh di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan diagungkan. Nah, inilah kehidupan orang percaya yang seharusnya dijalani dalam kesungguhan yang penuh. Dalam kesungguhan yang utuh. Percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Karena janji Allah bukan janji yang ngambang. Janji Allah bukan janji yang di surga yang tak terjangkau. Janji itu nyata. Di dalam Yesus Kristus yang bisa kita lihat dengan mata. Karena Dia Allah yang menjadi manusia. Nah, oleh karena itulah, di dalam Dia, di dalam Kristus, ya, yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu, ya, di dalam Kristus itu. Oleh karena itu, Allah yang telah meneguhkan rasul bersama dengan semua umat di dalam Kristus adalah Allah yang mengurapi. Ini maka dikatakan menjadi bagian yang luar biasa. Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang menepati. Dia mengurapi itu mentabiskan. Ya. Memeteraikan, itu maka ekuivalennya. Jadi harus dipahami istilah di Alkitab. Ya, raja diurapi itu raja ditabiskan. Sehingga istilah pengurapan harus dilihat di mana kata itu dipakai. Untuk apa kata itu dipakai? Ini memang sangat penting. Oleh karena itu, sebab yang telah meneguhkan kami bersama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan, ya, tanda miliknya atas kita. Jadi memeteraikan itu adalah melegalitas, sehingga kita adalah yang sudah ditabiskannya, ditandainya sebagai miliknya, dan diberikannya kepada kita Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan, ya, dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, kalau dibilang Roh Kudus jaminan, pengertiannya apa? Nah, Roh Kudus adalah jaminan yang akan menjaga, memelihara seluruh kehidupan orang percaya.
Dia memimpin kita di dalam kebenaran, membawa kita dalam kebenaran, sehingga hidup kita terjamin di jalan yang Tuhan kehendaki. Itulah. Nah, saya pikir ini menjadi amat sangat perlu dalam seluruh kehidupan orang percaya. Bagaimana pergumulan kehidupan kita, menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Ini menjadi penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, memainkan peran kita sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah seharusnya menjadi pegangan di dalam kehidupan setiap orang beriman. Bagaimana menjalani hari-harinya sesuai dengan kehendak Allah, bagaimana memainkan perannya sesuai dengan kehendaknya, sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang menjadi penting dalam kehidupan setiap orang percaya, memainkan peran dengan sungguh-sungguh, hidup berkenan kepada Tuhan secara utuh. Bukankah itu akan menjadi sebuah kehidupan yang amat sangat luar biasa? Nah, biarlah ini menjadi pergumulan kita di keseharian kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita, hidup bergumul sesuai kehendak Tuhan kita. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus itulah meterai yang meneguhkan kita sebagai milik kepunyaan Allah. Dan Roh Kudus menjadi penjamin di dalam hidup. Ya, ini luar biasa. Nah, sekarang sebelum kita lanjut lagi ke bagian berikut untuk kita memikirkan bagian ini, saudara, mari kita rekonstruksi dulu seluruh pemikiran yang diberikan oleh Paulus. Pertama tadi, ya, bahwa Kristus yang diberitakan bukan antara ya dan tidak, tapi pasti. Artinya, Yesus Kristus adalah kepastian. Jadi apa yang dikatakan yang terikat pada Yesus Kristus, keselamatan dan lain-lain, itu bukan kira-kira, tapi pasti. Aspek yang kedua, bahwa Allah menyatakan janjinya di dalam Kristus, sehingga dia yang tidak terlihat menjadi terlihat di dalam Kristus. Itu sebab dikatakan, Yesus Kristus Immanuel, Allah beserta kita. Allah tampak di dalam dia. Itu sebab Yesus berkata kepada muridnya, Thomas maupun Filipus, ketika kalian melihat aku, kalian sudah melihat Bapa. Dan aspek ketiga adalah bahwa di dalam perjalanan hidup orang percaya, jaminan oleh Roh Kudus diberikan. Yaitu jaminan bukan kau tidak mati, bukan kau tidak sakit, bukan kau tidak miskin, bukan. Pasang surut problema dalam kehidupan akan datang terus berganti. Tetapi bahwa engkau tidak akan menjadi terhilang di dalam cinta kasihnya, dan engkau tidak akan tersesat di dalam bimbingannya. Roh Kudus akan memimpinmu di jalan yang benar, sehingga akan membawamu ke garis kebenaran itu, sehingga hidupmu sungguh-sungguh seperti apa yang dia mau. Itu loh. Nah, jadi kita kembali saudara-saudaraku. Maka pada waktu kita memikirkan bagian ini, pada waktu kita melihat semua ini, maka nyatalah bagi kita betapa amat sangat indah luar biasanya janji Allah itu. Ya, betapa amat sangat kuatnya janji itu. Nah, jadi disinilah sebetulnya orang Kristen bergumul, berkelahi, bertanding dalam kehidupan keimanannya. Sejauh mana saudara menyadari keimanan, yaitu kepastian ya di dalam saudara beriman kepada Yesus Kristus. Banyak orang bingung dan meragukan. Saya gini gimana ya? Saya gini gimana ya? Saya ragu loh, saya takut Pak, saya gini, saya gitu. Semua keraguan kita lebih bertumpu karena ketidaktahuan kita. Dan keraguan itu bisa dipahami karena kita banyak sekali yang kurang bergumul pada kebenaran hidup, kebenaran firman itu. Nah, itu problemnya. Seharusnya kita bergumul terikat ketat terhadap kebenaran firman. Bersama-sama dengan kebenaran firman, tidak jauh dari firman. Nah, adakah kita di situ? Itu problemnya. Kalau kita ada di dalam kebenaran yang penuh, pengenalan yang utuh, tentu tidak ada yang menjadi persoalan. Tapi kemudian segala sesuatu menjadi persoalan karena kita tidak mengenal kebenaran itu dengan penuh. Sehingga pengenalan kita akan Kristus menimbulkan keraguan karena minim. Tetapi mengenal dengan benar seluruh kitab suci, janji-janji Allah dan bagaimana dia menggenapi, kita mempunyai pegangan yang solid. Nah, itu yang dinyatakan kepada orang di Korintus. Pada waktu itu, Korintus belum punya Alkitab selengkap kita punya. Pada waktu itu, Korintus masih jauh dari gambaran itu. Nah, itu loh, ada perbedaan yang prinsipil. Ya, nah ini yang harus hati-hati juga kita pahami. Nah, oleh karena itulah,
Pengenalan akan Kristus yang penuh, tadi itu kita jalani, sehingga tahulah kita Allah yang tidak terlihat sekarang sudah terlihat di dalam Kristus. Allah yang transenden, nun jauh di sana, yang di PL. Orang berdoa saja harus lewat imam, pengampunan dosa harus ada korban darah. Kini menjadi imanen di dalam Kristus. Imanen itu nun jauh di sana, imanen itu sangat dekat di sini. Maka disebut Immanuel, Allah beserta kita. Nah, seluruh istilah-istilah di Alkitab mengandung kandungan yang amat sangat luar biasa. Kalau saja semua orang setia membaca Alkitab dengan tidak mencomot ayat seenaknya, saya pikir kita tidak akan bingung di dalam kekristenan. Tetapi banyak orang berbicara lalu copot ayat, berbicara lalu copot ayat, ditaruh padahal ayat itu tidak di situ tempatnya, muncullah kekacauan. Ini juga memang jadi miris setengah mati ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kemudian pemahaman itu tidak menjadi utuh karena tadi comot-comot itu? Padahal ketika pemahaman itu utuh, mengertilah kita betapa amat sangat kuat janjinya, sekaligus betapa amat sangat tepat janjinya itu. Jadi bukan saja kuat, tapi tepat. Bukan sekedar janji, aktual. Ini perlu, sehingga ada kebanggaan pada diri keimanan kekristenan kita. Bagaimana kita punya kegairahan dalam mengiring dia. Punya kegairahan dalam mengikut dia. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, ya bagi semua janji Allah menjadi ya yang amat sangat indah. Ya bagi semua janji Allah menjadi ya yang sangat luar biasa. Ya bagi semua janji Allah itulah kehidupan yang sesungguh-sungguhnya. Bagaimana seharusnya kita hidup di dalam pengenalan akan dia, di dalam takut akan dia, hidup melayani dia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memikirkan, merenungkan, menjalani bagaimana kehidupan yang bisa kita jalani di dalam terang firman Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Sehingga sungguh semua menjadi keindahan yang penuh, yang utuh dalam pengiringan kita akan dia. Jadi semua janji Allah adalah ya dan tidak ada yang tidak. Oleh karena itulah Roh Kudus yang akan memimpin kita. Roh Kudus akan menggaransi kita. Roh Kudus akan menjaga kita. Maka dikatakan, ia akan datang, Roh penghibur, menghibur kita. Di kesusahan kita, menguatkan kita. Di kelemahan kita, mengajar kita. Di ketidaktahuan kita, memimpin kita. Di kebenaran jalan Allah. Tidakkah itu menjadi jaminan yang luar biasa? Jaminan yang akan membawa orang percaya menggapai ujung jalan hidupnya. Sehingga orang percaya tidak pernah hidup sendirian. Selalu bersama dan di dalam Roh Tuhan itu. Lalu kalau ada orang bilang, Pak dia sungguh-sungguh dulu dalam Tuhan tuh sekarang kok enggak ya? Kok bisa murtad ya? Sebetulnya tidak pernah dia murtad, tapi Anda tertipu, berpikir dia sungguh-sungguh. Berpikir dia dalam Tuhan. Fenomenanya memang begitu. Kegiatannya begitu. Sejatinya tidak. Yudas menjadi contoh yang sangat menarik. Karena Yesus sendiri yang mengatakan dalam doanya di Yohanes 17. Semua yang dipercayakan Allah tidak ada yang binasa. Kecuali Yudas yang memang ditentukan binasa. Bukan dibinasakan. Ditentukan binasa artinya tidak dipilih untuk tidak binasa. Sejatinya semua manusia di dalam Adam sudah binasa. 1 Korintus 15, 20-22. Sudah mati semua kita di dalam Adam. Kalau tidak dipilihnya kita tetap mati di kematian kita. Bersyukurlah kita dipilihnya. Kita hidup dalam pilihannya. Anugerahnya. Dan orang yang dipilihnya dijaganya sedemikian rupa. Karena itu jangan terjebak pada fenomena. Orang itu dulu sungguh-sungguh kok bisa begitu ya? No, Anda terjebak pada fenomena. Itulah fenomena gereja juga. Karena jangan lupa di dalam gereja, Alkitab sendiri mengatakan, gandum yang ditanam. Tapi musuh datang menabur biji ilalang. Murid-murid kan bilang, guru cabut aja. Yesus bilang apa? Nanti, tunggu akhir zaman, tunggu panen. Barulah nanti dipanen, lalang itu diikat, dibakar. Gandum itu dimasukkan ke dalam lumbung. Tapi selama proses menuju panen, dua-duanya tumbuh. Sehingga seringkali malah lalang itu menimpa si gandum itu. Terjadilah perkelahian sengit dalam kehidupan. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan kualitas kita?
Bagaimana dengan himpitan hidup yang kita hadapi? Ini perkelahian yang harus kita menangkan. Disinilah kita belajar, disinilah kita sungguh-sungguh memahami kebenaran yang penuh. Bagaimana Roh Kudus menjaga, melindungi, menyertai kita orang percaya. Kalau memang sungguh-sungguh percaya. Karena itu ada baiknya tiap orang menguji hatinya. Jangan berpikir dia sudah Kristen baik hanya karena rajin ke gereja, rajin ke persekutuan. Bahkan mungkin rajin persembahan. Karena soal ritual agama banyak orang yang setia dengan keagamaannya. Banyak orang yang setia dengan ritual agamanya. Apa hebatnya orang Kristen kalau cuma sebatas ritual itu? Sayangnya kita juga tidak ubahnya dengan yang lain. Bertepuk dada, bergembira dan rasa hebat dengan ritual kekristenan kita. Tetapi tidak spiritual kekristenan kita. Kita hidup pada kuantitatif bukan kualitatif. Jumlah dan bahagia bukan kualitas moral dari semua manusia. Nah, ini perlu saudara. Buat apa kita menjadi orang yang banyak dalam jumlah beribadah, tetapi penuh dengan dusta. Tidak ada kejujuran, penuh dengan pertikaian. Yesus muridnya 12, satu saja sudah mengangkat tumitnya menjual dia. Satunya lagi menyangkal dia. Apakah saudara mau mengatakan Yesus gagal karena tidak banyak pengaruhnya? Hasilnya cuma satu, dia disalibkan. Kalau besar pengaruhnya, artinya secara sosiologi, semua orang harusnya percaya sama dia dong, ngikut dia dong. Nyatanya enggak tuh, malah dia disalibkan. Hakikat kebenaran harus dipahami. Konsekuensi benar harus dimengerti. Dunia akan menjawab, melawan. Maka dikatakan banyak dipanggil, sedikit dipilih. Jangan pernah lupa ayat itu. Jangan pernah lupa peringatan itu. Betapa amat sangat sengit, betapa amat sangat rusak, betapa amat sangat hancurnya dunia karena dosa itu. Oleh karena itulah pegang Kristus yang sudah dinyatakan kepadamu sebagai yang ya, bukan tidak dan ya. Kristus yang menjadi penggenapan janji Allah kepada tiap orang percaya. Kristus yang di dalam percaya kita padanya dijamin, dijaga, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Roh itu akan mengajar kita untuk terus percaya kepadanya, berjalan di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan itu. Ayo saudara-saudaraku yang kekasih, pegang prinsip itu. Ya bagi semua janji Allah, tetapi bukan sekedar sugesti, bukan sekedar meyakinkan diri. Kita harus percaya janji Allah, ya amin, amin. Tapi kualitas hidup kita payah. Itu malah jadi batu sandungan. Oh saya percaya janji Allah, kita klaim janji Allah. Ngapain kamu klaim janji Allah? Emang saudara taruh asuransi mau klaim? Who are you? Allah akan menyatakan janjinya, tidak perlu kau klaim janjinya. Karena bukan kau lebih hebat untuk berteriak pada Dia. Dia akan bermurah hati menolong kita. Itu yang dikatakan Alkitab. Kristus itu Allah memberi. Bukan karena kita menarik-narik sorga supaya Yesus datang. Karena begitu besar kasihnya akan dunia, diberikannya anaknya yang tunggal. Bukan karena baiknya manusia. Belas kasihannya mendahului seluruh pemahaman kita. Belas kasihannya mendahului seluruh keinginan kita. Karena itu jangan ada orang membesarkan diri dan berpikir imannya terlalu kuat untuk merubah surga, menggoncang surga, menggerakkan surga. Apalagi mengubah Allah. Allah yang berjanji adalah Allah yang menepati. Ya dan amin itu janjinya. Tidak pernah diingkarinya. Dia tidak pernah lari karena dia bukan manusia yang tidak setia. Dia Allah yang setia. Yang berjalan di jalan kehidupan ini. Yang melakoni hari-hari hanya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini mengingatkan kepada kita. Betapa amat sangat beruntungnya kita. Yang percaya kepada Dia, berjalan di dalam Dia, bersama dengannya. Betapa amat sangat beruntungnya kita yang mewarisi kebenaran firman-Nya. Biarlah Tuhan menolong kita, menuntun kita, membimbing kita di kehidupan ini. Janji Allah, ya dan pasti di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk belas kasihan-Mu. Terus tolong tuntun pimpin kami di hidup kami.
memegang teguh janjimu, berjalan bersama denganmu, hidup di dalammu untuk puji hormat bagi namamu. Demi Yesus Kristus Tuhan, pusat penggenapan janji Allah yang hidup itu, kami berdoa, kami bersyukur, mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.